Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam dan salam kebajikan. Bagaimana kabarnya adik-adik mahasiswa hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Baik, pada video sebelumnya kita membahas tentang definisi, sejarah, dan beberapa teori-teori tentang pembentukan dari makhluk hidup. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu mikroba yang umum ditemukan, yaitu archaea bakteri dan bakteri. Jangan kemana-mana, saksikan video ini hingga selesai. Baik, sekarang kita masuk ke struktur tubuh dari archaea bakteri dan bakteri. Nah, secara umum archaea bakteri dan bakteri itu dibagi menjadi tiga, yaitu eksternal, kemudian pembungkus dari sel, yang ketiga internal. Ya. Yang pertama eksternal. Eksternal ini ada sifatnya aksesoris, ya, adalah alat tambahan dari archaea bakteri ataupun bakteri. Ya, contohnya itu ada flagel, ada villi dan fibri. Ya. Kemudian ada juga yang kedua itu glycocalyx. Glycocalyx ini biasanya berhubungan dengan cara sel dari archaea bakteri atau bakteri dalam mempertahankan diri dari kondisi yang tidak menguntungkan. Nah, disebut dengan glycocalyx yaitu ada kapsul dan juga ada lendir ataupun biofilm. Nah, itu pada eksternal. Eksternal dibagi menjadi dua, yaitu aksesoris dan glycocalyx. Ya. Sedangkan pembungkus dari sel itu ada dua, yaitu dinding sel dan membran sel. Sedangkan yang ketiga yaitu internal. Internal dari sel itu ada nukleus, ada sitoplasma, ada ribosom, ada aktin sitoskeleton, ada endospora, dan juga ada organel-organel lainnya. Nah, pada bagian aksesoris kita mengenal yang namanya flagel. Flagel adalah alat gerak dari archaea bakteri dan bakteri. Nah, flagel ini membantu dalam mencari makanan, jadi dia bisa bergerak dari suatu tempat ke tempat lain berdasarkan adanya rangsangan. Nah, rangsangan itu salah satunya makanan. Nah, flagel ini sangat membantu ya dalam pergerakan dari bakteri atau archaea bakteri, baik itu menjauhi atau mendekati dari pusat rangsangan. Nah, flagel ini terdiri dari 4 jenis, ya. Ada yang amphitric, ada peritrik, ada monotrik dan atrik, ataupun biasa disebut dengan trik saja, ya. Yang pertama peritrik. Nah, peritrik ini mempunyai flagel hampir di seluruh tubuhnya, sedangkan amphitric itu hanya ditemukan pada satu titik, tapi jumlah flagelnya sangat banyak sekali. Ya, berbeda dengan peritrik. Peritrik itu hampir ditemukan di semua bagian dari tubuhnya memiliki flagel. Ya, sedangkan amphitric itu hanya memiliki banyak flagel, tapi hanya pada satu titik saja. Sedangkan monotrik itu hanya memiliki satu flagel saja dan hanya pada satu titik. Ya, sedangkan trik ataupun monotrik, ya, trik ataupun atrik itu tidak memiliki alat gerak sama sekali. Nah, selain flagel, bakteri juga mempunyai villi, ya, pili atau villi. Nah, villi ini juga berperan sebagai alat gerak bagi archaea bakteri dan bakteri, tapi tidak selincah flagel. Ya. Kemudian yang terakhir itu ada fibri. Nah, fibri ini bukanlah alat gerak, tapi dia masuk ke dalam aksesoris dari archaea bakteri dan bakteri. Nah, fibri ini ada fungsinya, ya. Fungsi itu adalah mentransfer. Apa yang ditransfer? Ditransfer itu DNA ataupun sifat-sifat dari suatu bakteri ke bakteri lainnya dengan bantuan fibri. Jadi fibri ini bentuknya ya seperti flagel, tidak banyak, ya. Jadi dari suatu bakteri ke bakteri lain bisa ditransfer sifatnya, ya, dengan bantuan dari fibri tadi. Ya, itu dari fungsi flagel, pili, dan fibri pada archaea bakteri dan bakteri. Nah, pada glycocalyx itu terdiri dari 2 jenis, yaitu kapsul dan biofilm atau lendir.
Nah, dua jenis ini memiliki bentuk yang berbeda ya. Kalau kapsul itu bentuknya lebih rigid ataupun padat, sedangkan lendir itu bentuknya sangat lunak, bentuknya seperti lendir ya. Nah, dua jenis ini berfungsi untuk melindungi Archaeobacter atau bakteri dari kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Nah, pada kapsul ada satu jenis patogen itu yang menyebabkan penyakit pneumonia ini memiliki kapsul. Nah, sehingga kapsulnya ini dapat berfungsi menghalangi aktivitas sel-sel fagosit yang ada pada tubuh manusia. Nah, sedangkan pada lendir ini juga bermanfaat atau berfungsi ketika salah satunya itu dalam mempertahankan tidak masuknya antibiotik ke dalam tubuh dari sel-sel tersebut. Sehingga dua jenis ini berfungsi utama dalam mempertahankan diri apabila pada kondisi-kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Baik, kita lanjutkan ke bentuk dari Archaeobacter dan bakteri. Bentuk tubuh dari Archaeobacter dan bakteri ini ada yang bentuknya seperti bulat, ya, seperti lingkaran ataupun yang disebut dengan kokus. Ada juga yang disebut seperti batang ataupun basil. Kemudian ada yang seperti koma, ya, koma. Seperti udang yang membungkuk, ya, seperti udang yang membungkuk itu disebut dengan koma. Ada yang bentuknya seperti batang tapi agak sedikit melengkung, di batang seperti melengkung, ya. Berbeda dengan basil. Kalau basil kan memang batang lurus, sedangkan ini ada yang bentuknya seperti batang tapi agak sedikit melengkung. Kemudian ada yang bentuknya seperti spiroset dan juga ada bentuknya seperti batang bercabang, ya. Kalau dilihat di bawah mikroskop bentuknya itu seperti batang bercabang, ya, bentuknya seperti helaian-helaian dari hifan jamur, tapi itu bukanlah jamur. Nah, itu dia bentuk-bentuk umum dari Archaeobacter dan bakteri. Nah, bentuk bakteri yang seperti kokus atau bulat, ada yang bersifat uniseluler dan ada yang multiseluler. Uniseluler itu disebut dengan monokokus, yaitu hanya terdiri dari satu single bakteri saja, ya, hanya satu sel saja. Sedangkan yang multiseluler itu terdiri dari gabungan dari beberapa sel. Ada yang disebut dengan diplococcus. Diplococcus itu adalah dua bakteri yang nempel jadi satu, ya, itu disebut dengan diplococcus. Ada yang disebut dengan Streptococcus, yaitu gabungan dari beberapa sel-sel dari bakteri tapi membentuk seperti rantai, ya. Kemudian ada yang bentuknya seperti Tetracoccus, yaitu dari gabungan dari 4 sel bakteri yang menggabung jadi satu. Sedangkan Staphylococcus itu bentuknya seperti anggur, ya, tapi terdiri dari beberapa sel bakteri, ya, sehingga bentuk koloni yang disebut dengan bentuknya seperti anggur. Sedangkan Staphylococcus itu terdiri dari beberapa bakteri yang membentuk 3 dimensi gitu. Umumnya itu lebih dari 10 sel-sel bakteri yang membentuk dari satu koloni. Nah, bentuk bakteri seperti batang ada yang bersifat uniseluler, ada yang bersifat multiseluler. Nah, kalau yang uniseluler tetap disebut sebagai bacillus, sedangkan yang multiseluler ini ada yang disebut sebagai diplobacillus, ya, terdiri dari 2 sel bakteri yang bentuknya seperti basil bergabung menjadi satu. Ada juga yang bentuknya seperti Streptobacillus, berbentuk seperti rantai yang terdiri dari beberapa bakteri yang bentuknya seperti basil. Baik, sekian dulu video kali ini, semoga menambah wawasan. Baik, silakan ada dari mahasiswa mungkin yang mau melihat chapter per chapter dari pembahasan Archaeobacter dan bakteri dapat dilihat pada kotak deskripsi di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.